Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal permasalahan yang sedang ramai di masyarakat, ialah hal tersebut yang bersangkutan dengan was-was atau dalam bahasa lain diartikan dengan ragu-ragu, terutama dalam segi ibadah, yang dimana contohnya seperti dalam sholat. Saya sering menemukan banyak kasus orang-orang yang mengalami was-was dalam sholat, terutama dalam segi bacaan sholat, seperti membaca Fatihah, bacaan dalam ruku, sujud, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan membahas hal tersebut dengan ilmu yang sedikit saya punya ini. Baik, pertama perlu diperhatikan, dalam sholat itu terdapat yang namanya rukun sholat. Pasti sahabat semua sudah mengetahui apa itu rukun sholat, yang dimana rukun sholat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi ialah rukun hati, yang dimana rukun yang kita mengucapkan atau membacakan dalam hati. Contohnya seperti niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram pada takbir pertama. Saat kita takbir pertama, contoh sholli fardhu zuhri adaan, Allah, dalam hati kita kan harus dibarengi dengan niat, Allah, saya niat sholat fardu zuhur, fardu karena Allah Ta'ala, akbar, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan rukun qalbi, rukun bacaan yang harus diucapkan dalam hati. Ada juga rukun fi'li. Rukun fi'li ialah rukun pekerjaan atau rukun pergerakan dalam sholat, seperti takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir rukun qauli atau rukun ucapan dalam sholat. Rukun qauli ialah rukun yang berisikan semua bacaan dalam setiap gerakan sholat kita, seperti Fatihah, bacaan dalam ruku, dalam sujud, tahiyat, dan semuanya. Nah, ternyata di masyarakat itu banyak sekali yang mengalami was-was, takut bacaannya itu tidak fasih, tidak lengkap, tidak benar, atau ada yang terlewat dan lain sebagainya, sehingga dalam hati itu muncul perasaan was-was, apakah ibadah saya diterima, ibadah saya sah atau tidak, ibadah saya harus diulang atau tidak, sholat saya ini apakah perlu ini itu, banyak sekali. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan, kalau dalam rukun qauli ini yang wajib diucapkan itu hanya 5. Yang pertama takbiratul ihram pertama yang dibarengi dengan niat, yang kedua bacaan al-fatihah, yang ketiga at-tahiyatul akhir, tahiyat akhir, tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat nabi, yang kelima membaca salam. Nah, 5 perkara ini atau 5 hal ini yang harus hadir atau harus diucapkan dalam sholat. Selebihnya itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Adapun sholawat itu cukup kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Selebihnya itu sunnah. Mungkin kita dulu sering diajarkan oleh ustadz guru ngaji kita di kampung itu, seperti dalam niat diajarkan itu panjang, sholli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, atau ma'mum lillahi ta'ala, atau imam lillahi ta'ala. Nah, dan ternyata itu semua hukumnya sunnah, dan yang wajib itu adalah 3, menghadirkan niat,
sholat yang ingin dikerjakan dan keperluannya. Contoh, sholli fardo zuhri. 3 ini yang wajib kita hadirkan ketika sedang niat, atau dalam bahasa Indonesianya itu saya niat sholat fardu duhur. Itu ketika sholat kita sedang munfarid atau sendiri. Adapun ketika kita ingin berjamaah, ingin menjadi makmum, harus ditambah makmuman, sholli fardu zuhri makmuman, atau ketika ingin jadi imam, sholli fardu zuhri imaman. Dan seperti dalam tahiyat atau tasyahud, dalam tasyahud akhir kita sering diajarkan yang panjang, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ya nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sholaita sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min al-khaba'ith wal adab dan seterusnya. Dan ternyata itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib itu membaca sholawat kepada baginda nabinya saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad cukup, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ingin lebih ringkasnya lagi Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Maka lakukan salam, dan salam pun itu tidak wajib untuk yang ke sebelah kiri. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ke sebelah kanan ya, karena saya merekam dari kamera kanan. Nah, yang wajib kita ucapkan atau kita lakukan itu hanyalah salam yang pertama, salam yang ke kanan. Yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Ya, begitu. Saya pun dulu pernah mengalami yang namanya was-was. Was-was ibadah, was-was akidah, was-was dalam bersuci, was-was dalam segala hal. Tapi setelah saya telusuri, setelah saya belajar agama lebih dalam, ternyata memang was-was itu adanya dari setan ditambah dengan kitanya yang kurang ilmu. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa seseorang mengalami was-was itu karena kurangnya ilmu atau ketidaktahuannya seseorang terhadap ilmu yang ia kerjakan. Maka dari itu, bagi saudara yang mengalami was-was, terutama was-was bacaan dalam sholat, boleh bacaannya itu dipersingkat atau dibacakan atau membacakan bacaan yang wajibnya saja, yang fardunya saja. Yang tadi saya bilang, yang tadi saya ucapkan, yaitu bacaan dalam sholat seperti Fatihah, takbir yang pertama, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, dan salam yang pertama. Tasyahud awal pun itu hukumnya sunnah ya. Jadi yang wajib hadir, wajib diucapkan dalam sholat itu cuma 5 yang tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam berbicara, karena ini juga pengalaman baru saya, atau pertama kali saya berbicara depan kamera untuk membahas hal seperti ini. Semoga membantu bagi saudara yang melihat atau mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.